Sekarang kita akan bahas soal selanjutnya. Berikut ini merupakan organel sel yang memiliki membran atau disebut organel bermembran kecuali. Nah, di sini kita harus ingat dulu organel-organel yang ada di dalam sel. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan sel tumbuhan ya, teman-teman. Sel tumbuhan. Nah, di dalam sel tumbuhan itu pasti ada yang namanya inti sel, teman-teman. Ada inti sel, kemudian ada vakuolanya yang besar. Biasanya vakuola ini lebih besar daripada inti sel. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar yang memiliki ribosom di dalamnya. Kemudian ada mitokondria. Misalnya di sini kita buat mitokondria. Kemudian ada badan Golgi, teman-teman. Badan Golgi. Kemudian ada lisosom. Ada lisosom dan ada ribosom yang bebas, teman-teman. Kemudian kalau di sel tumbuhan itu ada organel tambahan, yaitu ada kloroplas. Kalau di sel hewan tidak ada ya, karena hewan tidak berfotosintesis, teman-teman. Nah, selain itu, selain retikulum endoplasma kasar, ada juga retikulum endoplasma halus. Misalnya saya gambarkan di sini ya, retikulum endoplasma halus. Nah, bedanya apa sama yang kasar? Retikulum endoplasma halus itu tidak ada ribosomnya. Kalau yang kasar ada ribosomnya. Terus bagaimana cara membedakan retikulum endoplasma dengan badan Golgi? Biasanya retikulum endoplasma itu berada di dekat inti ya, teman-teman. Apalagi yang kasar di dekat inti. Nah, kalau yang badan Golgi itu biasanya lipatannya itu semakin mengecil. Ini besar, ini mengecil, dan mengecil kayak gitu kalau yang badan Golgi. Nah, sekarang ini belum kita kasih nama ya, teman-teman. Nah, yang ini adalah vakuola. Yang ini adalah inti sel. Kemudian yang ini, yang tadi adalah mitokondria. Kalau mitokondria itu dia di dalamnya ada krista ya. Kalau diperbesar dia ada seperti lipatan-lipatan spiral seperti ini kalau mitokondria. Kemudian ini tadi ada kloroplas, kemudian ini ada lisosom. Kemudian yang ini adalah badan Golgi atau aparatus Golgi, biasanya kalian bisa juga sebut aparatus Golgi. Kemudian yang ini adalah RE atau retikulum endoplasma halus. Yang ini retikulum endoplasma kasar. Kemudian yang titik-titik di sini ini adalah ribosom yang ada di sitoplasma, teman-teman. Kemudian yang ini ada dinding sel. Kemudian di bagian dalam dinding sel di sini ada membran sel, teman-teman. Ada membran sel seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita harus cari mana organel yang bermembran sama tidak bermembran. Nah, satu-satunya organel yang tidak bermembran ketika digambarkan di sini adalah ribosom, teman-teman, yang kecil-kecil ini. Dia tidak bermembran. Nah, organel yang lainnya ini memiliki membran karena ribosom itu ketika diperbesar dia hanya tersusun atas protein. Misalnya ini ribosom. Nah, ini ribosom. Ada yang subunit besar kecil, subunit kecil, dan ini subunit besar. Dia tersusun atas protein dan dia tidak dilindungi oleh membran. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Nah, teman-teman, untuk bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat, kalian belajar saja tidaklah cukup. Kalian harus banyak latihan dan mengerjakan soal agar menjadi pribadi yang terlatih.